Kuliah siang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Berarti suara saya terdengar. Hari ini topik kuliah kita adalah, sebentar, saya akan Memory Management System. Coba saya Oke, sudah nampak ya tentang Memory Management System. Nampak cukup jelas ya, Memory Management System di early system ya. Halo? Kelihatan? Jelas, Pak. Oke, baik. Saya akan Kelihatan, Pak. ya memulai presentasi ya, sebentar. Jadi kalau kita sekarang ini ya, pada sistem yang sekarang, sistem operasi yang sekarang kita tahu, kan kita bisa menjalankan banyak program pada satu set memori ya. Taruhlah Anda punya komputer atau laptop dengan 4 GB memori atau 8 GB gitu ya. Itu kan di dalamnya kita sudah punya operating system. Lalu kita tambah dengan Microsoft Office, lalu kita tambah lagi dengan program-program lain. Nah, program-program itu kan menempati ruang-ruang memori yang pasti berbeda satu sama lain. Ya kan? Karena berbeda satu sama lain, tentu harus ada mekanisme untuk membatasi, mengunci agar tidak saling mengganggu gitu ya. Bayangkan saja kalau Microsoft Word, Anda sedang ngetik Microsoft Word, tiba-tiba karena Anda sedang memproses video, nah videonya nyelonong ke Microsoft Word dengan malah membuat sistem jadi kacau gitu kan. Jadi ada memanage memori di dalam komputer, dan itu adalah tugasnya operating system gitu ya. Sumbernya sebetulnya dari bukunya Understanding Operating System yang edisi 7 dari Ann McIver-Magus dan Ida M. Flynn. Nanti saya akan berikan potongannya saja, sebab kalau satu bukunya kan nggak etis untuk dibagi-bagi. Oke. Jadi di kuliah hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dasar 4 skema atau sistem ya, alokasi memori untuk pengguna tunggal. Untuk yang partisinya tetap, partisi itu bagian dari Windows gitu ya, bagian dari couplingnya program gitu ya. Lalu partisi dinamis, kalau partisi tetap itu ya sudah tiap program disediain sekian ruang memori. Kalau partisi dinamis itu bisa istilah Jawanya tuh mulur mungkret, bisa melebar, bisa mengecil tergantung kebutuhan. Lalu partisi dinamis relocatable. Lalu alokasi memori best fit dan first fit. Lalu cara melacak memori yang tersedia, pentingnya dialokasi memori, pentingnya register batas dalam skema alokasi memori, dan peran pemampatan dan cara pemampatan yang dapat meningkatkan efisiensi alokasi memori. Alokasi itu penyediaan tempat di dalam memori untuk program ataupun
program itu disebut proses sebenarnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, skema pengguna tunggal itu maksudnya adalah cara menyediakan ruang memori untuk pengguna yang satu pengguna saja. Penggunanya satu. Kalau sekarang kan Windows itu kan sebetulnya penggunanya bisa banyak gitu ya. Tapi yang terjadi kan satu pengguna cuma banyak program. Nah, ini satu pengguna satu program. Nah, ini contohnya. Jadi kotak putih dan yang terarsir ini adalah main memory, memori utama. Yang kalau Anda punya laptop minimal sekarang 4 GB. Nah, ini bayangkan besarnya adalah 20K ya, 20 kilo. 20 kilo. Ya, kita membayangkan karena kita bicara tentang operating system di komputer-komputer awal gitu ya. Lalu komputer ini, main memory ini akan melayani job itu kayak program gitu ya. Program yang ada 4 program yang mau dieksekusi. Kalau kemarin kan saya menjelaskan program itu masing-masing orang membawa sebendel sebendel kartu berlubang yang itu adalah program. Ini katakanlah masing-masing bendel itu namanya job gitu ya. Karena ini pengguna tunggal, maka hanya ada satu pengguna yang dilayani, yaitu job 1 menggunakan, dia memerlukan ruang memori 30 kilo. Ya kan, 30 kilo. Ya. 30 kilo. Nah, karena ruang memori yang tersedia itu 200 kilo, dan si orang dengan program itu yang namanya job 1 program itu hanya perlu 30 kilo, ya udah apa boleh buat. Berarti masih ada 170 kilo yang nggak kepake. Apa nggak bisa job 2 masuk? Nggak bisa, karena ini kan tadi untuk pengguna tunggal. Jadi manajemennya sangat mudah, ya udah nanti bergantian saja. Kalau job 1 sudah selesai dihapus, baru job 2. Nah, itu yang kemarin saya jelaskan dalam konteks menjelaskan tentang sebendel perintah yang ditunjukkan atau diimplementasikan di dalam kartu berlubang atau punch card gitu ya. Nah, berarti hanya ada satu program yang ada dalam ruang memori pada satu saat, meskipun masih cukup ruang untuk mengakomodasi program atau pekerjaan lain yang sedang antre. Cara kerja skema alokasi memori pengguna tunggal itu yang pertama, sebelum eksekusi dilakukan, setiap pekerjaan atau job atau program dimuat seluruhnya ke dalam ruang memori dan ditempatkan secara berkesinambungan. Jadi nggak bisa lompat-lompat terus saja di satu ruangan yang contiguous istilahnya, terus-menerus. Kata kuncinya adalah keseluruhan dan berkesinambungan. Jika program terlalu besar sehingga tidak dapat dimuat seluruhnya dalam ruang memori, program tersebut tidak dapat dieksekusi. Nah, skema yang seperti ini menunjukkan faktor penting yang membatasi semua komputer, yakni terbatasnya ruang memori. Bayangkan kalau Anda lalu mempunyai program yang besarnya 250 kilo, nggak bisa 200 dulu masuk terus 50 kilo mengikuti, nggak bisa. Jadi program yang 250 kilo nggak bisa dieksekusi di komputer ini. Caranya gimana? Terserah gimana caranya, mungkin akan membagi 2 program tapi masing-masing selesai. Misalnya gini deh, Anda membuat program untuk menghitung
itu ya nilai A pada rumus ABC kan, ada rumus ABC. Itu nggak bisa seluruhnya misalnya, karena perlu ruang memori yang besar. Maka harus selesaikan dulu untuk A. Untuk A cari, setelah untuk A-nya dimasukkan ke dalam persamaan, benar atau tidak. Lalu B-nya dimasukkan benar. Nah, seperti itu. Jadi dipecah menjadi dua atau beberapa program asal yang dapat dieksekusi dalam ruang eksekusi 200 kilobyte itu. Nah, maka kemampuan membuat program yang sangat efisien, sangat singkat itu menjadi penting pada masa itu. Nah, ini kan masa ketika memori dialokasikan hanya untuk satu aplikasi dan satu job dan satu orang. Jika memori tidak mampu menampung program secara utuh, maka harus ditambah memorinya atau program harus dimodifikasi jadi lebih kecil tadi. Nggak ada pilihan. Dibikin lebih kecil atau memorinya ditambah. Nah, seringkali penambahan memori kan bergantung kepada kemampuan prosesor diberi ruang memori. Jadi mikroprosesor atau prosesor pada saat itu kan punya keterbatasan dalam menjangkau memori. Sehingga tidak bisa begitu saja menambah memori kalau sudah kapasitasnya sudah maksimal. Oke. Itu yang tadi skema pengguna tunggal relatif mudah. Skema pengguna tunggal dalam lingkungan non-jaringan mengalokasikan akses untuk setiap pengguna ke semua memori utama yang tersedia untuk setiap program. Program diproses secara berurutan satu demi satu. Yang kedua, beban kerja pengelola memori cukup ringan karena langkahnya tinggal periksa proses yang masuk atau program yang mau dieksekusi untuk melihat apakah cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam ruang memori yang tersedia. Jika ya, muat ke dalam memori. Jika tidak, ya udah, tolak dan evaluasi proses masuk berikutnya. Jadi kalau tadi job 1 nggak bisa masuk, ya udah, nggak bisa, lalu job 2. Yang kedua langkahnya adalah pantau ruang memori yang digunakan saat proses residen mengakhiri eksekusinya. Proses residen itu adalah proses yang ada di dalam memori itu. Sebelum dihapuskan, prosesnya tinggal di dalam memori itu. Saat proses residen mengakhiri eksekusinya dan tidak lagi perlu berada di memori, maka hapus ruang memori, kembali ke langkah 1. Jadi satu persatu berurutan. Dan setiap job itu adalah program yang utuh, meskipun program berikutnya bisa dieksekusi berdasar program itu. Nah, kalau kita memecah satu program itu jadi 2, tapi 2-nya itu harus masing-masing utuh. Setelah program dimuat seluruhnya ke dalam memori, program akan mulai eksekusi dan tetap di sana sampai eksekusi selesai, baik dengan cara menyelesaikan pekerjaannya atau melalui intervensi sistem operasi, misalnya saat terdeteksi adanya kesalahan. Jadi program itu kan berhenti ya, bisa karena kita hentikan, bisa karena error, lalu ada error trappingnya menyebabkan program itu berhenti, mungkin reset ke awal gitu ya. Jenis skema memori ini tidak mendukung multiprogramming, yakni lebih dari satu pekerjaan atau proses yang menempati memori pada waktu yang sama, hanya dapat menangani satu proses atau program. Jadi ini memang tidak bisa untuk beberapa program dieksekusi sekaligus lalu dibatasi ruangan untuk tiap-tiap program. Ini hanya satu. Nah,
algoritma untuk memuat job itu simpel sekali. Ini algoritma ditulis dalam bentuk langkah-langkah ya. Yang pertama adalah simpan alokasi memori pertama pada program pada register base. Register base itu register awalnya gitu ya. Set atau atur program counter, ya ini program untuk melacak ruang memori yang digunakan oleh program, sama dengan alamat lokasi pertama program. Jadi diset agar PC atau program counter itu berada di alamat pertama program. Lalu baca instruksi pertama program. Jadi program dibaca oleh mikroprosesor lalu dieksekusi. Sebelum mengeksekusi, program counter ditambah 1. Kalau instruksinya lebih dari 1 ya ditambah sejumlah bait instruksi itu. Kalau instruksi sudah berakhir, kalau iya hentikan pemuatan program, jika tidak menuju ke 6. Itu dan begitu seterusnya. Jadi gampangnya kan mengeksekusi program kan memang satu persatu instruksi. Masalahnya memang ada instruksi yang hanya terdiri dari 1 bait sehingga bisa masuk diinterpretasi kemudian dieksekusi. Ada instruksi yang ada beberapa bait sehingga ditunggu sampai beberapa bait itu selesai lalu dieksekusi. Ya. Perhatikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh manajer memori sistem manajer memori ini minimal dan sederhana. Hanya ada 2 item perangkat keras yang dibutuhkan, yaitu register untuk menyimpan alamat dasar dan akumulator untuk melacak ukuran program saat sedang dibaca ke dalam memori. Setelah program sepenuhnya dimuat ke dalam memori, program akan tetap di sana sampai eksekusi selesai. Baik selesai karena dihentikan secara normal atau dengan intervensi sistem operasi. Dihentikan secara normal itu pemrogram melakukan quit atau exit. Tapi kalau intervensi sistem operasi itu bisa terjadi karena tadi ada error trapping gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, kalau skema partisi tetap bagaimana? Ada agak lebih maju dari tadi, dari yang skema partisi tunggal, yaitu upaya pertama untuk mengakomodasi kebutuhan multiprogramming adalah menggunakan partisi tetap atau disebut juga partisi statis di dalam memori utama. 1 partisi untuk setiap pekerjaan. Jadi dibayangkan untuk setiap program disediakan ruang atau kamar sendiri-sendiri. Nggak boleh saling mengganggu. Nah, itu berarti kan ruang memorinya jadi besar memang. Sehingga beberapa orang bisa menjalankan programnya masing-masing tanpa saling mengganggu. Jadi alokasi memorinya ada beberapa alokasi memori, tapi sifatnya tetap masing-masing dikasih 100 kilo misalnya atau 10 kilo. Nah, ukuran setiap partisi ditentukan saat sistem mulai diaktifkan. Setiap partisi hanya dapat dikonfigurasi saat sistem tersebut dimatikan, dikonfigurasi ulang, dan dihidupkan ulang. Jadi sistem beroperasi, setelah sistem beroperasi, ukuran partisi tetap. Jadi bayangkan kalau ini operating sistemnya begitu di on kan komputernya, dia sudah membagi jadi sekian partisi. Dia bisa menjalankan sekian program. Tapi ini jangan dibayangkan seperti laptop kita ya, itu terjadi pada komputer lama dulu yang mainframe, komputer yang satu komputer besar tapi dipakai bareng-bareng gitu ya. Ukuran setiap partisi ditentukan saat sistem mulai diaktifkan. Setiap partisi hanya dapat dikonfigurasi tadi ya saat komputer dimatikan. Faktor kritis penting pada skema ini adalah proteksi terhadap program dalam memori. Jadi kalau setiap program sudah punya ruangan sendiri-sendiri, nggak akan saling ganggu. Sekali partisi disediakan untuk satu program, program lain tidak dapat memasuki wilayahnya dengan sengaja maupun tidak. Jadi seolah-olah
job atau sudah diberi tempat untuk ya Anda harus di sini, nggak bisa kemana-mana, sudah diberi fasilitas. Seolah-olah masing-masing program menggunakan satu komputer. Padahal faktanya dia hanya menggunakan ruang memori yang khusus untuk dia. Masalah intrusi partisi ini tidak ada dalam alokasi memori pengguna tunggal. Ya jelas kalau pengguna tunggal kan untuk dirinya sendiri, nggak ada intrusi atau kemasukan dari program lain. Tapi kalau ini dimungkinkan supaya terhalang, maka harus diberi batas tadi, partisi namanya. Jadi sistem operasi pada model yang begini simple, dia hanya membagi-bagi ruang memori untuk masing-masing job. Untuk skema alokasi partisi tetap, perlindungan wajib dilakukan untuk setiap partisi yang ada di memori utama. Biasanya ini adalah tanggung jawab bersama dari perangkat keras komputer dan sistem operasi. Jadi sistem operasinya tugas utamanya adalah membagi ruang-ruang di dalam ruang-ruang memori dalam komputer itu untuk masing-masing masing-masing program gitu ya. Jadi sudah dibatasi. Pada partisi tetap seperti ini ya hanya disediakan di awal itu berapa, ketika komputer dinyalakan sudah terbagi-bagi itu Pak, bagian-bagian untuk masing-masing program. Nah, algoritmanya kira-kira seperti ini. Ya. Tentukan ukuran memori yang diminta program. Nah, jadi program akan membaca ini memori ini ukurannya berapa ya? Ukuran program ini membutuhkan memori berapa ya? Nah, dia akan mengecek mana yang ukurannya pas untuk program ini. Nah, tinggal dimasuk-masukkan. Jika ukuran program lebih besar dari ukuran partisi terbesar, maka ditolak. Nah, tetap saja ada kemungkinan menolak ketika programnya terlalu besar untuk partisi yang manapun. Nah, kira-kira itu ya, kalau gambarnya ada ini sih. Nah, ini contoh nih. Partisi tetap sekarang ya. Di sebelah kanan itu job list ya. Job list kan gambaran petanya itu kan kotak ini ya. Sementara tabelnya itu kan yang sebelah kiri. Ukuran partisinya itu ada yang 100 ya, ada yang 25, ada yang 25 lagi, ada yang 50 ya. Alamat awalnya yang 100, partisinya 100, itu alamatnya di 200K. Lalu kemudian, berarti kan antara 200 sampai 300 ya. Kemudian partisi yang 25 menempati alamat 300 sampai 325. 25K berikutnya menempati alamat memori 325 sampai 350, sedangkan 50K menempati alamat 350 dan seterusnya. Nah, Anda lihat ini job list-nya atau urutan programnya adalah job 1 kan ukurannya 30 kilo ya, ukurannya 30 kilo. Nah, 30 kilo ini kalau dimasukkan di partisi 1 cukup atau enggak? Cukup, karena partisi 1 perlu menyediakan 100K. Oke, berarti job 1 diberikan ke 30K. Sekarang job 2 yang 50K. 50K itu masuknya di mana? Oh, ada yang 50K yaitu partisi 4.
maka job 2 dimasukkan di partisi 4, ya kan? Nah, partisi 4. Sekarang job ketiga adalah 30K. 30K di mana ditempatkan? Partisi 2 hanya 25K, nggak bisa. Partisi 3 25K. Oke, kalau begitu dua-duanya nggak bisa. Terus apa yang dilakukan? Suruh nunggu. Nah, job keempat 25K bisa dimasukkan. Nah, terlihat di sini kelemahannya adalah partisi 3 nggak kepake tuh. Karena mau diisi yang 30K nggak bisa. Sementara di partisi 1 ada kelebihan. Karena hanya digunakan 30K. Ya. Tentu Anda bertanya, kenapa 50K-nya nggak dimasukkan situ? Enggak, modelnya ini, skema ini. Program yang pertama yang dicarikan tempat dulu. Di mana dia muat, ya udah situ. Pertama kali yang mampu menampung program itu diambil. Jadi sesungguhnya kalau dilihat kan 30K bisa saja masuk di partisi 4 ya. Tapi enggak, di partisi 1 udah ada kok, ngapain repot-repot nyari jauh-jauh. Kemudian yang skema partisi dinamis. Pada partisi dinamis, memori yang bebas masih disimpan dalam blok yang berdekatan, tapi program hanya diberi memori sebanyak yang diminta saat dimuat untuk diproses. Nah, ini misalnya contohnya di berikutnya nih. Berikutnya ini ada, kalau ini nggak terlihat oleh Anda, nanti saya di Google Classroom itu sudah ada slide presentasinya. Ini job list-nya ya, job list-nya itu 10K, 15K, 20K, dan 50K. Nah, ini sudah ada operating system model begini. Operating systemnya sudah menempati ruang pertama. Nah, job 1 itu 10K ya. 10K masuk. Job 2 15K masuk di berikutnya. Job 3 20K, job 4 50K. Nah, lalu alokasi memorinya mengikuti job list yang pertama masuk. Berarti J1-nya sekarang sudah nilainya 10K. Apakah ditentukan oleh operating system? Enggak, ditentukan oleh urutan yang masuk, urutan dari program yang masuk, ya kan? Nah, setelah job 1 dan job 4, J1 dan J4 finish, maka 10K yang pertama kosong, 50K yang tadinya ditempati job 4 juga kosong. Yang masih proses adalah job 2 dan job 3. Nah, sekarang perhatikan, tiba-tiba muncul job kelima yang nilainya 5K. 5K ini bisa masuk di coupling yang tadi ditinggalkan job 1. Hanya 5K ya, masih ada lebihan 5K, biarin aja. Lalu job 6 muncul 30K, bisa menempati tempat yang tadinya dipakai untuk job 4. Dia hanya butuh 30K. Ingat, setting ruangannya mengikuti pemanfaatan pertama tadi. Pemanfaatan pertama dari job list tidak bisa diubah lagi, sehingga ya tetap ada kelebihan kan, 5K dan 15K. 30K ya, 30K padahal tersedia 50K. Ketika job 3 selesai, job 3N, job ketiga tadi perlu ruang 20K. Job 3N maka kosong ruang untuk job 3. Ya, tapi ukurannya adalah dari 35 sampai 55K, hanya 20K. Ketika job 4 masuk yang
besarnya 10K, job K masuk di ruang yang ditinggalkan oleh job 3, tapi hanya menggunakan 10K. Job 3 yang job 3 yang job 8 masuk yang 30K kan. Nah, 30K nggak ada tempat ini. 85 sampai 15K kosong hanya 15K, yang atas hanya kosong 10K dan seterusnya. Jadi tetap ada memori kosong, ruang memori kosong yang nggak bisa dipakai ya karena mekanismenya tadi. Jadi penggunaan memori utama pada skema alokasi partisi dinamis seperti dijelaskan itu. 5 snapshot A sampai E dari memori utama saat 8 program job dikirimkan untuk diproses dan dialokasikan ruang berdasarkan prinsip yang pertama datang itulah yang dilayani. Pekerjaan 8 harus menunggu E meskipun ada cukup memori bebas antara partisi. Tapi memori bebasnya kan terpisah-pisah kan, antara 15K sampai 20K ada 5, antara 45 sampai 50 ada 5, antara 85 sampai ini ada 15, jadi tetap nggak bisa. Oke, itu partisi dinamis sudah lumayan sih. Dinamisnya hanya tidak ditentukan di awal oleh operating system, tapi ditentukan berdasar job yang masuk yang pertama. Nah, job masuk yang pertama. Tapi setelah itu, selama komputer nggak dimatikan, ya dia hanya menyisakan tadi ruang-ruang tadi. Jadi itu mudah-mudahan masuk sih di benak Anda bagaimana model penyediaan ruang memori untuk program. Itu yang mudah. Nanti yang kedua, yang manajemen memori kedua agak memahaminya cukup sulit, tapi nggak sulit juga kalau yang pertama ini dipahami. Jadi yang pertama kan betul-betul hanya untuk pengguna tunggal. Yang kedua untuk banyak pengguna tapi sudah di-coupling sama operating system di awal. Yang ketiga, operating system tidak mematok di awal, tapi tergantung program yang datang pertama. Nah, itu paling optimal ya yang pertama itu. Tapi setelah itu, ketika ditinggalkan ruang program itu, ya tidak bisa diubah lagi ya. Tadi memang disediakan untuk job 4 misalnya, ya job 4-nya segitu ya udah. Tidak bisa dikurangi, meskipun kalau dikurangi lebih efektif. Jadi itu yang pertama kali saya mau jelaskan. Kemudian berikutnya adalah yang kedua saya tunjukkan yang mudah saja. Artinya yang ini skema partisi yang dinamis ya. Ini memori manajemen kedua. Nanti Anda bisa baca sendiri, Anda pahami. Ada best fit versus fast fit, ini 20 sampai 21 page ya. Tapi intinya adalah ya perkembangan dari itu, perkembangan dari 3 hal tadi. Nah, nanti akan saya upload juga chapter aslinya supaya Anda bisa belajar lebih baik. Lalu seperti biasa nanti akan saya berikan pertanyaan latihan untuk lebih memahamkan pada Anda. Kalau Anda paham, pasti bisa mengerjakan soalnya. Jadi itu yang bisa saya berikan pengantarnya. Dengan 2 materi itu nanti saya tambah materi potongan dari bukunya si tadi yang saya kutip tadi. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, dipersilakan. Ada pertanyaan Abid Habibul? Belum Abid gimana? Belum ada, Pak.
Iya. Iya, Abid Abibul tapi gambarnya nik anu ya cewek ya. Oke. Noval Cahyono ada pertanyaan? Untuk sekarang belum, Pak. Belum. Maria Immaculata? Belum, Pak. Oke. Kalau belum, materi yang di Google Classroom dipelajari, saya tinggal ngunggah satu lagi untuk nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk menguji pemahamannya. Begitu ya, kuliah hari ini hanya itu isinya. Selamat berpuasa, semoga mencapai finish nanti sore dan 27 hari ke depan kira-kira ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.